Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berarti atas nasyana sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sunniyati salami indal mufaraqati. Faslun ing dalam fasal fi sunniyati salami ing dalam sunnai salam indal mufaraqati nalikane berpisah. Wa bayani hukmi raddi lan penjelasan tentang hukumnya menjawab ba'da dzalika setelah berpisah. Kita kemarin sudah bicara tentang salam ketika ketemu. Nah, kalau ketemu salam. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau pisah? Salam enggak? Kalau Anda mari ngumpul begini, terus kemudian kita mau pisahan, kita disunahkan salam enggak? Nah, kira-kira sunah salam enggak? Nah, nanti jawabannya di sini. Idza kana nalikane ana sapa maniku jalisan duduk ma'a kaumin sartane kaum sumakoma kemudian berdiri liyufariqahum supaya untuk berpisah kepada kaum fasunatu utai sunai iku ayu salima into salam alai mengatasi mereka. Jadi kalau kita habis ketemu kayak habis ngaji, kita juga disunahkan salam untuk berpisah. Kalau Anda ngumpul-ngumpul kemudian bubar, kita juga disunahkan salam. Jadi ketika mau pergi, mau berpisah, kita juga disunahkan salam yang sunahnya sama dengan ketika kita ketemu. Begitu ketemu, kita sunah salam, ketika pulang juga sunah salam. Jadi salam itu bukan hanya ketemu saja. Kata bepergian, mau pisah juga salam. Kayaknya Anda juga begitu. Sehingga mudah move on-nya. Mau pisahan ya kita pisah baik-baik aja ya, wassalamualaikum. Nah, kayak kan begitu toh. Mau berpisah itu juga disunahkan salam. Faqad rawaina fi sunan Abi Dawud, in dalam sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima bil asanidil jayyidah dengan sanad yang baik an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaha nalikane telah selesai sapa ahadukum salah siji nira kabeh ila majlisi maring majlis. Kata Nabi begini, kalau kamu kumpul-kumpul kemudian majlis itu selesai fal yusallim, maka ditutup juga dengan fal yusallim, salam. Jadi kalau Anda ngajar terakhir salam enggak? Atau hanya alhamdulillah aja? Kayaknya kita tutup, mari kita tutup dengan alhamdulillah. Kayak kita juga salam ketika pisah. Nah, kita juga disunahkan kalau di hadis ini idza intaha ahadukum ilal majlisi, ketika kamu telah selesai di dalam satu majlis fal yusallim, maka salam. Fa idza arada ayakuma fa idza arada nalikane menghendaki sapa seseorang ayakuma ento berdiri fal yusallim, mongko salam juga. Kayak lungguh begini, kita lagi duduk-duduk, kemudian salah satunya ingin pergi, begitu dia bangkit, dia berdiri, fal yusallim. Jadi salam juga. Jadi datang, ketemu, salam, pisah juga salam. Itu sunnah. Falaisat, mengko ora ana opal ula yang pertama, iku bi ahaqqa, luwih ngahai minal akhirin saking minal akhirati saking yang akhir. Artinya salam yang pertama itu tidak lebih baik daripada salam berpisah. Artinya ketika salam kedua mau pisah itu juga podo utamane dengan ketika datang. Jadi tidak kemudian yang paling baik itu salam ketika ketemu, yang berpisah enggak. Nabi kalau di sini falaisat ula bi ahaqqa bil akhirati. Jadi yang pertama itu bukan berarti lebih baik, artinya sama. Yang terakhir salam berpisah juga sama-sama utomo, sama-sama punya keutamaan sama dengan salam yang pertama. Kultu doidu hadal hadisi utawi maksud
dohir hadis ini iku anahu yajibu wajib alal jamaati ing ngatasé maksudnya begini alal jamaati ngatasé jamaah apa radus salami jawab salam. Imam Nawawi kemudian menjelaskan pada kita walaisatul ula bi ahaqqu minal akhirat, itu maksudnya adalah ketika kita mau berpisah kemudian kita salam, maka jamaah yang mau ditinggalkan juga tetap wajib menjawab salam. Jadi bukan datang kemudian salam kita wajib, ketika mau pulang nggak wajib jawab, enggak, tapi pokoknya ada salam kita harus menjawab. Apakah itu ketika datang ketemu atau ketika kita mau berpisah. Ala hadzal ladzi salama kang salam sapa man alaihi mengatasi mereka wa faraqahum lan akan misai sapa man hum ing mereka. Ini pendapat fatwanya Imam Nawawi bahwa kalau kita mau berpisah dari sebuah majelis kita tetap disunahkan salam. Itu yang masyhur, artinya itu yang umum. Tapi Anda juga harus tahu ada satu pendapat yang mengatakan tidak begitu. Biasanya ada beberapa orang mengatakan kalau kita mau berpisah nggak usah salam. Nah, itu juga ada yang mengatakan itu. Tapi menurut Imam Nawawi pendapat itu tidak sahih. Tapi ada yang mengatakan. Takut kola teman-teman ngendika sapa imamani Qadhi Husain, ada Qadhi Husain wa sahibu Abu Sa'id Al-Mutawalli. Ini yang kemarin keras banget itu ya, Al-Mutawalli, yang sejak kemarin dikutip dan pendapatnya luar biasa keren. Sampai salam pada non muslim nggak boleh kan itu tuh. Al-Mutawalli, Abu Sa'id Al-Mutawalli, atau siapa kemarin? Ada dua ulama, Abu Sa'id Al-Mutawalli dan Qadhi Husain itu mengatakan begini, jarat berjalan apa du'a'u apa ada tuba dinasi kebiasaane sebagian manusia bisalami kelan salam inda mufaraqatil qaumi ketika berpisah. Wadhalika utai tadi salam iku du'aun istahabu yang disunahkan apa jawabuhu jawabe, tetapi walayajibu lan ora wajib. Kalau dua ini yang tadi yang saya sampaikan, Imam Sa'id Mutawalli dan Imam Husain, bukan Husain cucunya Kanjeng Nabi loh ini, podo jenenge, tapi ini bukan cucunya Nabi. Itu beliau mengatakan salam yang kedua, jadi ketika mau berpisah itu kita disunahkan salam, tapi orang yang dikasih salam tidak wajib jawab, sunah saja jawab. Sementara kalau kita di Nabi kan diajarkan jawab salam itu wajib, fardu kifayah. Menurut Imam Husain dan Abu Mutawalli, salam yang kedua ketika mau berpisah itu tidak wajib, tetapi sunnah saja. Alasannya adalah li'ana tahyata krana penghormatan itu inama takunu pestine ana apa tahiyat iku indalika ketika ketemu, la indal insirafi ora ketika mau berpisah. Kata alasan beliau berdua adalah tahiyat penghormatan kita ngasih salam itu adalah ketika ketemu, mau ketemu terus salam karena saling menghormati. Lah mau berpisah alasannya itu nggak perlu lagi tahiyat, nggak perlu lagi penghormatan. Karena tidak lagi perlu ada penghormatan, maka ketika mereka ngasih salam nggak perlu dijawab, hukumnya tidak wajib. Itu pendapatnya dua ulama tadi. Hadza kalamuhuma, hadza utai tadi bahwa salam yang kedua mau berpisah tadi tidak wajib jawab. Itu kalamuhuma fatwani dua orang tadi, yaitu Abu Sa'id Mutawalli dan Qadhi Husain. Tetapi fakot angkarohu, tapi menolak hu ing pendapat tadi soal Imam Abu Bakar As-Sasi. Tetapi Imam As-Sasi menolak pendapat tadi. Waqala lan ngendika sapa Imam As-Sasi hadza fasidun. Pendapat tadi adalah pendapat yang fasid. Artinya fasid itu apa? Rusak atau pendapat yang tidak valid gitulah. Li'anna salama krono salam alasane Imam As-Sasi, karena salam itu sunnatun indal insirafi, sunnah juga indal sirafi nalikane meninggalkan, kama huwa kaya utayana salam iku sunnatun indal julusi,
ketika mau duduk. Jadi salam itu tidak peduli apakah mau duduk atau mau berpisah, itu tetap disunahkan salam. Karena itu tidak ada alasan kemudian kita tidak perlu menjawab. Wa fihi hadal hadisu hadis. Banyak hadis yang menyampaikan itu. Wa hadza utai ini qalahu kang ngendika ing ada sapa Asasi, Imam Asasi huwa as-shawabu. Yang benar. Artinya Imam Nawawi mendukung pendapatnya Imam Asasi bahwa salam ketika berpisah itu juga sunnah, sama seperti salam ketika ketemu. Dan salam ketika berpisah tetap harus dijawab. Hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah. Jadi bukan lagi tidak wajib, tapi tetap wajib. Karena hadisnya jelas, hadis di atas tadi kan jelas. Idza intaha ahadukum ilal majlis falyusallim. Kalau kamu ingin selesai di dalam majlis dan ingin keluar ya falyusallim. Hadisnya jelas. Itu terjerap dalam Bukhari, dalam Turmudi, dalam Abu Dawud, dengan hadis yang sanadnya jayyid. Bahkan kemudian hadis berikutnya mengatakan faida aroda ayyakuma falyusallim. Kalau kamu ingin berdiri untuk meninggalkan tempat, falyusallim. Itu kan berarti jelas hadisnya eksplisit banget bahwa kalau kita ingin meninggalkan pertemuan kita juga harus salam. Karena itu Imam Nawawi mendukung pendapat itu, pendapat Imam Asasi yang mengatakan itu. Oke. Itu satu. Jadi kita salam itu kita lakukan ketika kita datang dan kita mau pergi. Itu tetap disunahkan salam. Kita lanjutkan. Faslun fi salami. Ing dalam salam alaman ing atase wong golaba kang punya golaba ala dzoni, punya dugaan kuat anahu layarudda, ana ustune man iku layarudda ora akan jawab. Kayak misalnya gini, Anda neng kene, kemudian Anda ketemu sapa waduh kono, kita udah dada-dada. Misalnya Anda neng jemuran lantai 4, kemudian sitoke koncone nang gerbang kono, kita udah ketemu dada-dada. Kita mau salam misalnya, kita sunah salam nggak misalnya kalau dhuwur, Mbak assalamualaikum, atau yang dari bawah nanti lah tak salami kayak nggak denger dia. Kalau nggak denger kan dia nggak jawab. Nah, kira-kira kita tetap salam nggak? Padahal kita menduga dia nggak akan dengar suara kita, tapi dia ketok di dada-dada. Misalnya kalau nanti lihat, mungkin Anda di situ stoke neng kono. Menorone Uin. Kan ketok ta menara Uin kok kene. Misalnya ning kene stoke koncone ning pas jadi teknisi ning menara Uin dada-dada gini. Kemudian kita ngomong assalamualaikum warahmatullahi, kita ketok. Bagaimana kalau begitu? Kita akan memberi salam pada orang yang kita duga dia tidak akan menjawab karena dia tidak dengar. Apakah kita tetap ngasih salam atau enggak? Tapi kita tahu pasti bahwa kita tahu di kita. Hanya kalau kita ngomong salam mungkin kan ucapan kita nggak terdengar. Itu kayak apa? Wastijab wa istihbabi Ibrahiman lan sunai membebaskan seseorang tawajjah kang madhep ale ngatasé man apa aradu ngasih jawab halam yarid, tetapi ini tidak jawab sapa man. Ini satu bab tentang ngasih salam pada orang yang diduga tidak akan jawab karena suara kita tidak dengar. Yang kedua bab tentang kita ngasih salam. Anda sudah rajin ngasih salam, ternyata dia nggak jawab. Dia dengar tapi nggak jawab. Kalau Anda ngasih salam kemudian dia nggak jawab, apa yang harus kita lakukan? Sering toh? Bukan sering lah. Kadang pernah ya. Anda assalamualaikum mbah. Dia dengar cuma mungkin lagi ada problem. Biasanya yang di rumah suami istri lagi problem, kemudian suami ini teko di rumah assalamualaikum, istrinya mentutut, gak jawab, atau sebaliknya istrinya wis masak assalamualaikum iki makanannya, suami ini pancet menteleng kan jawab. Nah kalau gitu kayak apa? Kalau kita salam dia dengar dan dia tidak jawab, sengaja nggak jawab, apa yang harus kita lakukan?
ditapuk entong apa dikasih nasi yang banyak biar kuat jawab. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Idza marra nalikane lewat sapa seseorang ala wahidin ing atase seseorang au aksara atau banyak orang wa golaba ala dzonihi dan kuat dugaannya annahu sak temene man iku idza salama nalikane salam layarudu tidak akan sampai alaihi ngatasé man imali takabur mamruri krana besarnya orang yang lewat atau karena ramai banget gitu ya. Kemudian kalau kita salam paling nggak akan sampai dia mungkin bisa saja nggak dengar atau kemudian nggak terjawab. Wa imali ihmalihi atau krana oleh tidak peduli man maro ing orang yang lewat awis salama karena rame biasanya toh neng jalan raya padet banget. Kemudian kita di sisi jalan, teman kita di sisi jalan yang lain, kalau kita ngomong salam mungkin dia juga nggak dengar. Nah, apakah kita tetap salam nggak? Padahal kita tahu kita omong-omongan dada-dada aja, yang kita di seberang sini dia seberang sana. Karena banyak orang biasanya neng pas haule tertentu yai atau apa kan padet banget. Atau Anda nanti mall ketemunya di mall. Wa imali ghairihi atau dengan alasan yang lain, apa yang harus kita fayam bagi. Tapi ternyata Imam Nawawi tetap mengatakan fayam bagi, mongko sepatutnya ayu salima tetap salam. Jadi ketika kita ketemu seseorang, walaupun mungkin suara kita itu tidak jelas ke dia dan dia tidak begitu mendengar suara kita tetap disunahkan salam. Wa assalamualaikum. Jadi assalamualaikum tetap selain dadanya. Walaupun kita tahu benar bahwa salam kita tidak akan terdengar oleh dia karena ramenya suasana, tapi kita tetap disunahkan salam karena kita mendoakan dia. Itulah hebatnya. Walayat rukahu, dan hendaknya tidak meninggalkan lihadzon. Jadi kita sudah tidak peduli walaupun kita menduga suara kita tidak dengar, tetap kita disunahkan untuk salam. Jadi salam itu tidak peduli dia dengar atau tidak, yang penting kita doakan. Kan itu kemarin lah yang sering Ustaz sampaikan, yang penting kita ndongakno urusan diterima pangeran atau enggak urusannya pangeran. Kan sama dengan itu. Yang penting kita salam, dia urusan dia dengar atau tidak itu urusan dia. Dan kita tidak peduli, yang penting kita mendoakan dia, kita ngasih salam. Kita telah berbuat baik, apakah dia nanti jawab atau tidak, atau dia nanti dengar atau tidak, kita tidak peduli. Nah, kalau ngaji ini kan begitu. Walaupun dia mungkin tidak akan mendengar suara kita pun tetap disarankan salam. Artinya kan nyampe atau tidak, yang penting kita nyampaikan salam. Nah, itu sunnah. Fa'inna salama, kenapa harus begitu? Fa'inna salama karena salam iku makmurun bihi. Karena salam itu diperintahkan oleh Nabi. Sehingga kita tidak peduli apakah dia mendengar atau tidak, yang penting kita salam aja. Sehingga kemudian doa kita sampaikan. Waladi umira bihi, waladi lan umira yang diperintah bihi kelman ma apa almaru, sapa almaru yang lewat iku ayu salima. Karena Nabi mengatakan dimanapun kita ketemu, kita salam, maka itulah yang harus kita lakukan, tidak peduli apakah dia nanti mendengar atau enggak. Hadisnya walam yu'mar, lan tidak diperintahkan bi ayah sula, yang itu hasil apa aradu jawaban. Jadi Nabi itu kan hanya memerintahkan sampaikan salam, sebarkan salam. Nabi tidak memerintahkan salamo kalau kamu akan mendapatkan jawaban. Kan enggak. Nabi tidak pernah mengatakan salam itu diberikan kalau kita yakin dia akan menjawab. Kan enggak. Yang diperintahkan adalah pokoknya salam, dijawab atau tidak itu urusannya nanti. Nah, karena itulah kalau kita kemudian ketemu seseorang yang kita kenal atau lebih-lebih yang kita kenal, maka sampaikan salam aja. Apakah dia mendengar atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena Nabi tidak memerintahkan salam itu agar dijawab, bukan. Pokoknya salam ya salam, itulah yang harus kita lakukan. Pokoknya ketemu ya salam. Dia mendengar atau tidak itu urusan lain.
Ma'anal mururo ma'anal mamrur sartane orang yang lewat tadi qad yuhtiu bisa salah adzona ing dugaan fi ing dalem wa yaruddu. Karena sangat mungkin toh kita menganggap dia tidak dengar, ternyata dengar. Ternyata yang kita bengoi pendengarannya tajam. Paling nggak dijawab, aduh, ternyata jawab. Kan mungkin dia tahu mimik kita. Assalamualaikum Mbak, oh dia salam. Kita kemudian dia jawab waalaikumsalam. Karena itulah kita tidak perlu menduga dia akan balas atau tidak. Kode Anda ngasih apa biasanya? Lah, teman kita nganten kado ya. Kingko tak kado, dia balas pun enggak. Padahal ntar ini kan dia boyong duluan. Kan kita nggak mikir dia balas atau enggak. Yo kado aja, kado kunci mobil, kunci rumah, kuncinya. Yus pokoknya ngadu aja, nggak perlu ini toh. Kadang kita mikir, dia boyong, mari ini boyong. Oh pas aku nikah, kan dia nggak akan tahu kalau saya nikah. Tapi yakinlah ketika kita ngadu dia, yang setelah itu dia boyong, nanti kan ketika kita nikah kan kita juga akan dikado oleh orang adik kelas kita toh. Kan begitu, kan gantian berputar gitu aja toh. Sehingga ketika kita memberi nggak perlulah menunggu jawaban dan balasan. Kalau kita memberi sesuatu pada seseorang tidak perlu menunggu dan berharap balasan dari dia. Karena yang ngatur balasan itu kan pangeran. Kalau dia yang membalas nanti akan dibalas yang lain. Kan gitu. Kalau kita mikir gitu kan enteng. Ya pokoknya kita beri ya beri, ngadu ya ngadu. Ngadu sak kerdus gede ya. Ya monggo mawon toh. Isinya bola. Isinya bal latihan apa kan? Orang yang sakit punggung itu. Kan gede balik. Dikompo dilebono kerdus. Makanya kerdusnya gede, makanya balik gede. Misalnya, ya ngadu aja. Nggak usah kemudian nunggu dan berharap balasan dari yang kita kado. Nanti yang balas kan pangeran. Kan begitu. Itu akan lebih mudah. Kita juga enteng, nggak peduli ya. Pokoknya ngasih barang ngasih ya kita lupa siapa yang kita kasih. Karena nanti yang akan ngasih kita kan yang mendistribusikan nanti pangeran ngaturnya. Nah, sama dengan salam. Salam juga begitu. Pokoknya ketemu ya salam aja. Apakah dia mendengar atau tidak itu urusan lain. Pokoknya kita salam. Karena itu di sini dikatakan, ya yang harus kita lakukan ya salam aja, karena Nabi memerintahkan itu. Nabi tidak pernah merintahkan kalau salam itu nanti salamlah kepada orang yang akan bisa menjawab. Ternyata enggak toh. Ngadu itu ya ngadu aja, nggak usah nunggu dia nanti sombales apa enggak. Ya kita nggak mikir itu. Karena mungkin sebagian kita mikir kalau kita ngadu itu berharap dia juga membalas. Akhirnya ada toh orang-orang tertentu yang kemudian kalau gawe nikah ditulisi di undangan, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, tidak menerima kado apapun. Itu karena nanti kayak so males mau dirasani wong. Mungkin kan gitu. Tapi ada yang pesta digawe bisnis ya. Ya no, yang ngono kuwi. Tapi kalau Ustaz berharap kita tidak menggunakan pesta sebagai bisnis. Ya kita pesta ya pesta aja, tasakuran kita aja. Dan kita nggak perlu mikir balesan. Nah, mestinya begitu. Oke, kita lanjutkan. Wa amma qauluman anapun utai pendapatnya seseorang la tahqiqa yang tidak mentahqiq, tidak ada pengarani kemampuan yang benar indahu. Ada orang yang mengatakan tadi inna salama saat temene inna salamal mari, saat temene salame orang yang lewat iku sababun bisa jadi sebab li husulil ismi maring datangnya dosa fi hakil mamruri alaihi ing atase orang yang lewat. Bahwa iku jahalatun dhahiratun, itu kebodohan yang jelas. Wa ghayawatun bayinatun, dan kelalaian yang pasti. Itu dari mana tuh berarti? Dari sini atau yang dari yang kemarin itu? Oke, dikecilkan aja ininya, volumenya. Mungkin ada ini, kerumun nggak situ? Oke,
Kita lanjutkan begini. Ada orang yang berpikir, saya ngasih salam ke dia, kemudian dia tidak jawab. Nanti kan berarti saya nambahi dosa ke dia. Karena nanti kalau dia tidak jawab menjadi dosa, maka berarti nggak usah salam saja. Enak nggak sih mikir? Ada kayaknya. Karena itu muncul di sini. Jadi salam itu kan sunnah, jawab salam itu kan wajib. Kalau saya ngasih salam kemudian dia tidak jawab, kan dia dosa. Daripada nanti saya menyebabkan dosa karena dia tidak jawab salam saya, berarti kalau saya lewat nggak perlu, gak jelas nanti dia bisa jawab, ya nggak usah salam. Nah itu kan konteksnya tadi. Ternyata menurut Imam Nawawi itu tidak benar. Jadi persoalan tadi tidak benar. Fa'inal ma'murati, mongko sak temene sesuatu yang diperintahkan asyariyata, yang bangsa syar'i, iku latasku tidak gugur anil makmuri saking sesuatu yang diperintahkan biha ing dalam makmuratus syar'iyati bimisli hadil khayati, dengan umpamane pemikiran tadi. Lau nadzorna, lamun memperhatikan sapa kita ila hadal khayali maring pemikiran tadi al fasidati yang rusak, latarok nah mongko tininggal sapa kita ingkarol mungkari ing mengingkari orang yang mungkar, alaman perkara yang mungkar alaman ing atase wong fa'alau kang agawe ing ma jahilan hale bodho likauni kaunahu mungkaron karon anane maneku mungkaron bagola balan ngalahaken ala dzannina ing atase dugaan kita annahu kulayan jaziru tidak mencegah bi qaulina fa inna ingkarona krana sak temene keingkaran kita alih ngatasé ma wa ta'rifina lan pemahaman kita lagu maring maiku kubhahu berarti keburukan iman ya kan yakunu kang ono sababan dadi sebab li ismihi maring dosa iman idalam yuk kolaa tidak mencabut anu saking ma wala syakka lan tidak ada keraguan fi annas dene kita iku lanat truku tidak akan meninggalkan sapa kita al ingkaro ing ingkar bi misli hadza ing padane ini panadho iru hadza utai pemikiran ini ku kasiratun banyak ma'rufatun yang bisa dipahami. Jadi intinya Imam Nawawi tidak sepakat kalau ada pendapat tadi. Dengan pendapatnya adalah ngasih salam itu sunnah, jawab itu wajib. Nah, kalau nanti saya kasih salam kemudian dia tidak jawab, maka kemudian dia berarti dosa. Karena itu tidak usah ngasih salam saja. Biasanya anak toh banyak membaca, banyak lupa. Karena itu agar tidak banyak lupa, nggak usah banyak membaca. Gitu kan? Enak nggak sih ngono? Enak mana sholat cepet banget. Petang rokaat semenit. Kok cepet? Loh, masalahnya lae suwe nanti digoda setan. Ben gak digoda setan, nah maka cepet. Jadi setan nggak punya kesempatan goda. Itu koyaknya bener tapi nggak bener. Nah, Imam Nawawi juga gitu. Kita tidak bisa menyetujui pendapat tadi. Nanti daripada dia dosa karena nggak jawab salam, maka lebih baik nggak usah salam. Itu pemikiran yang nggak benar. Karena orang tidak jawab salam itu bisa macam-macam. Bisa karena tidak dengar, bisa karena tidak paham, bisa karena itu kita tidak perlu kemudian berpikir negatif, tapi yang kita pikirkan adalah pokoknya kita mendoakan orang. Apakah dia jawab atau tidak itu persoalan lain. Sehingga kita jangan pikir karena nanti dia tidak jawab kemudian dia menjadi dosa, enggak. Kita enggak ke situ. Oke, jadi kembali ke persoalan tadi adalah kita disunahkan salam walaupun mungkin kita menduga dia tidak akan dengar dan tidak akan jawab. Kita tetap diwajibkan salam, disunahkan salam. Oke. Bagaimana kalau ini satu, kalau kita menduga dia tidak akan jawab karena nggak dengar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ngasih salam kepada seseorang yang dia dengar, tapi dia tidak mau jawab? Kayak tadi, suami istri lagi bengkerengan, suaminya datang, Assalamualaikum dek, istrinya di rumah bisa jawab. Atau suaminya salam ke suaminya, istrinya ke suaminya dan tidak jawab sama. Wa yustahabu, disunahkan liman maring wong
maring wong salam kang ngaweh salam ala insanin ing atase manusa wa asma'ahu ing to memperdengarkan hu ing salam salamahu ing salame wa tawajjaha lan menghadapkan ing atase man apa aradu jawab disuruti kelan syarate salam falam yarudda mongko kemudian enggak jawab apa yang disunahkan ayu halillahu yang to menghalalkan hu ing man mindalika fayakulu kemudian ngucap sapa man abratuhu membebaskan sapa ingsun hu ing man min haqqi saking hak ingsun firati salami ing dalem salam. Ini persoalan yang kedua. Kalau kita sudah ngasih salam dengan baik, dia mendengar salam kita, tapi kemudian dia tidak mau menjawab, maka justru kita kemudian disarankan begini, nggak apa-apa, nggak dijawab. Kalau di sini dikatakan abraktuhu, aku bebaskan kau untuk menjawab salamku, berarti nggak apa-apa. Assalamualaikum mbak, medudut nggak jawab, nggak apa-apa kok nggak dijawab. Kan ngenteng aja toh. Gak apa-apa. Nenek suami teko istrinya marahan, Waalaikum, istrinya tetap menengai, gak apa-apa, gak dijawab. Yang penting saya udah salam. Kan enteng aja toh. Suaminya marah, istrinya salam gak dijawab, ya gak apa-apa. Kayak dulu kita masih kecil, marahan sama ibu, ngambek, kemudian gak mau makan. Bukannya ibu itu susah malahnya. Wah enak, mari ngene ibu ngurangi jatah masak. Malah kita ngambek banget. Terus berharap kita punya bargaining, ternyata enggak ada jawabannya. Coba di sini malah Imam Nawawi luar biasa. Kalau orang mengucapkan salam dan ternyata yang dikasih salam enggak jawab, apa yang harus kita lakukan? Apa yang disunahkan? Abroktuhu. Enggak apa-apa, enggak dijawab. Kan enteng banget toh. Ya sebenarnya kita salam aja. Ja'altuhu atau menjadikan sapa ingsun ing man min hilin saking sesuatu yang halal minhu saking ma. Jadi enggak apa-apa. Wa nahwi dzalika dan ucapan yang lain yang sepadan. Ya intinya kita kemudian menghalalkan membiasakan enggak dijawab enggak apa-apa silakan. Wa bilahdi bihadza fa inna iku yaskutu iku yang menggugurkan biklama apa hakku hadzal adami hae adami. Dengan ucapan tadi maka salam nggak dijawab, nggak apa-apa nggak dijawab, maka kan sesungguhnya kita telah ngasih sedekah pada dia. Kita udah ngasih salam dan kita nggak perlu balasan, karena yang balasan nanti kan Allah Subhanahu Wa Taala. Waqat rawaina lan teman-teman meriwayataken fi kitab Ibnu Sunni an Abdurrahman Ibnu Sibil As-Sahabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong ajaba yang jawab sapa man salama ing salam bahwa mongko utai man bahwa utai jawaban iku lau kediman. Kata Kanjeng Nabi, siapa yang menjawab dikasih salam kemudian menjawab, maka pahalanya untuk dia. Tapi wa lam yajib, wa man sapane wong lam yajib kang ora jawab sapa man falaisa minna. Kata Nabi, maka berarti dia bukan golonganku. Sehingga kita nggak perlu ngotot salam ya salam, gak dijawab ya gak apa-apa. Yang penting kan kewajiban kita salam, selesai. Wa istahabu lan disunahkan liman maring wong salam kang salam sapa man ala insani ing atase seseorang, tetapi falam yarudda kemudian tidak menjawab sapa insan ali ing atase man ayakula yen ngucap sapa man lau kedue insan tadi bi ibaratin latifatin dengan ibarat dengan ungkapan yang lembut. Kalau nggak iso tadi misalnya gak popo kok mbak salam saya nggak dijawab, kalau urung iso ngomong begitu urung ikhlas gitu ya, gak ikhlas gitu ya ada yang lebih kata-kata yang lebih lagi rodus salami wajibun, mbak jawab salam wajib loh ya, misalnya kan begitu. Kalau gak iso ngikhlasnya ya ngomong gitulah, tapi paling enak ngikhlaskan aja, gak dijawab ya gak popo gak dijawab, menengai udah selesai. Ya, karena persoalan bukan kita. Kalau gak ikhlas yo, kok gak dijawab? Ingat loh, jawab salam itu wajib loh ya. Boleh, ngomong begitu juga boleh. Yang kemudian gak popo kok gak jawab, itu juga boleh. Ini intinya sebetulnya kan kita itu
diperintahkan untuk menyebarkan salam, tapi kita tidak perlu menunggu jawaban. Itu intinya. Sehingga kalau mereka nggak jawab juga nggak problem. Ayam bagi mongko hendaknya laka kedue sira apa antaruda ento njawab sapa sira ala yang ngatasé ingsun. Yaskuta supaya gugur angka saking sira apa alfardu kewajiban. Ini yang paling keras kalau kita memang nggak iso ngikhlasno. Boleh, misalnya ada seorang suami istri salam kemudian karena lagi ada masalah nggak jawab, suaminya bilang jawab salam wajib loh ya, atau istrinya bilang jawab salam wajib loh ya, agar sadar bahwa kita itu harus jawab salam. Tapi kalau ikhlas gak jawab juga gak apa-apa, itu juga gak masalah, karena intinya bukan meminta jawaban, intinya adalah kita menyebarkan doa, itu intinya. Sehingga dijawab atau tidak itu bukan urusan kita, yang penting kita salam aja. Oke, saya kira begitu. Nanti besok kita lanjutkan bab istidzan, minta izin untuk masuk kamar teman yang lain, masuk rumah harus minta izin dan etika minta izinnya kayak apa. Baik, Al-Fatihah. Manafa'na bima 'allamtana bi'alimna hadika wa bifaqihna wa faqihana wa qarabana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.